Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah kelas 6 PGSD A2. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Etika dalam Penulisan Karya Ilmiah. Perkenalkan anggota kami, saya sendiri, Lenima NIM 287. Saya Vivi Dwi Afianita NIM 323. Saya Nina Febriani NIM 297. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas dalam penulisan karangan ilmiah. Ada 3. Yang pertama yaitu kejelasan. Karangan ilmiah ini harus konkret dan jelas. Kejelasan itu tidak saja berarti mudah dipahami, mudah dibaca, tetapi juga harus tidak memberi ruang untuk disalah tafsirkan. Tidak boleh bersifat samar-samar, tidak boleh kabur. Dan juga kejelasan di dalam karangan ilmiah itu ditopang oleh hal-hal berikut. Ada 3. Yang pertama yaitu memakai bentuk bahasa yang sering ditemui. Yang nomor 2, memakai kata-kata dalam bahasa sendiri. Yang nomor 3 yaitu memakai kata-kata yang pendek, ringkas, tajam, lugas, daripada memakai kata-kata yang berbelit, yang panjang, dan yang boros. Oke, yang nomor 2 yaitu tentang ketepatan. Karangan ilmiah ini menjunjung tinggi keakuratan. Hasil penelitian ilmiah dan cara penyampaian hasil penelitian itu haruslah tepat dan juga akurat, supaya karangan ilmiah sungguh-sungguh akurat. Penulis maupun peneliti harus sangat cermat, sangat teliti, dan tidak boleh sembarangan atau main-main dengan ilmu. Dalam cara penyampaiannya, di dalam karangan ilmiah itu harus terwadai butir-butir gagasan dengan kecocokan sepenuhnya, seperti yang dimaksud oleh peneliti maupun penulis. Kualifikasi demikian itulah yang dimaksud dengan istilah efektif ataupun efisien. Yang terakhir nomor 3 yaitu keringkasan. Karangan ilmiah haruslah ringkas. Ringkas tidak sama artinya dengan pendek. Karangan yang tebalnya 500 halaman dapat dikatakan ringkas sejauh di dalamnya tidak terdapat bentuk-bentuk kebahasaan yang bertele-tele, kalimat yang bertumpukan atau running on sentence, dan syarat dengan kemubaziran dan keracunan. Jadi, karangan ilmiah itu boleh mengulang-ulang ide yang telah diucapkan dan tidak berpura-pura dalam mengungkapkan maksud ataupun gagasan. Karangan ilmiah harus dibangun dari ide yang kaya dengan bahasa yang hemat dan sederhana. Jadi, bukan sebaliknya, ide yang miskin namun dengan bahasa yang berbunga-bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap ilmiah. Yang pertama ada pengertian sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah sikap yang harus ada pada diri seorang ilmuwan atau akademisi ketika menghadapi persoalan-persoalan ilmiah untuk dapat melalui proses penelitian dan hasil yang baik. Selain itu juga, sikap ilmiah merupakan suatu sikap yang dapat menerima pendapat orang lain dengan baik dan benar tanpa mengenal putus asa, dengan ketekunan dan keterbukaan. Selanjutnya yaitu ada macam-macam sikap ilmiah. Salah satu aspek tujuan dalam mempelajari ilmu alamiah adalah pembentukan sikap ilmiah. Berikut adalah macam-macam sikap ilmiah yang perlu diketahui. Antara lain, yang pertama ada bersikap jujur. Jujur adalah sikap atau sifat seseorang yang menyatakan sesuatu dengan sebenar-benarnya dan apa adanya, tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Kejujuran merupakan bekal untuk mendapat kepercayaan dari orang lain.
Jika seseorang telah memiliki kejujuran, maka orang tersebut dapat dipercaya dan diberi amanat oleh banyak orang. Yang kedua, bersikap terbuka. Seorang ilmuwan harus mempunyai pandangan luas, terbuka, dan bebas dari praduga. Seorang ilmuwan akan menghargai setiap gagasan baru dan mengujinya sebelum diterima atau ditolak. Dengan kata lain, ia akan terbuka dengan pendapat orang lain. Yang ketiga, bersikap kritis. Sikap kritis direalisasikan dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya, baik dengan jalan bertanya kepada siapa saja yang diperkirakan mengetahui masalah maupun dengan membaca sebelum menentukan pendapat untuk ditulis. Yang keempat, ada sikap rela menghargai karya orang lain. Sikap rela menghargai karya orang lain diwujudkan dengan mengutip dan menyatakan terima kasih atas karangan orang lain dan menganggapnya sebagai karya orisinil yang dimiliki oleh pengarangnya. Yang kelima, sikap menjangkau ke depan. Sikap menjangkau ke depan yaitu berpandangan jauh, mampu membuat hipotesis dan membuktikannya, bahkan mampu menyusun suatu teori baru. Harus memiliki sikap pemberani dalam menghadapi ketidakbenaran yang akan menghambat kemajuan. Yang ketujuh, ada sikap optimis. Sikap optimis berarti sikap yakin untuk meraih hasil yang lebih baik. Jika seorang ilmuwan mempunyai keinginan dan tujuan yang sangat besar, juga mempunyai persiapan pengetahuan yang diperlukan, ditambah dengan rasa optimis dan rasa percaya diri, maka segala tujuan pasti akan cepat tercapai atau terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lenima. Di sini saya akan menjelaskan apa itu plagiarisme. Plagiarisme merupakan tindakan mencuri gagasan, kata-kata, kalimat, atau hasil penelitian orang lain dan menyajikannya seakan-akan karya itu karyanya sendiri. Lalu menurut Sandi S., plagiasi adalah tindakan pengambilan, pencurian, pendapat, ide, kata, kalimat, karangan orang lain dengan menjadikan sebagai miliknya sendiri. Nah, dalam kitab KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dikenal istilah plagiasi. Namun, untuk menekan kejahatan plagiarisme, pemerintah mengatur undang-undang tentang plagiarisme, yaitu ada UU Hak Cipta, lalu UU Intelektual, dan Peraturan Menteri. Nah, di sini saya akan menjelaskan 10 jenis plagiarisme. Yang pertama yaitu clone, lalu yang kedua control C, yang ketiga find replace, yang keempat remix, yang kelima recycle, lalu yang keenam hybrid, lalu yang ketujuh mashup, lalu yang ke-8 404 error, dan ke-9 aggregator, dan ke-10 return. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu dari 10 jenis plagiarisme itu. Yang pertama itu clone. Clone berarti mengcloning karya orang lain, sama dengan komplit plagiarisme atau wholesale plagiarisme. Lalu yang kedua control C, yaitu sebagian besar dan isi teks berasal dari hanya satu sumber. Lalu yang ketiga itu find replace, yaitu plagiarisme yang melakukan parafrase secara tidak tuntas, hanya mengganti beberapa kata kunci sebagai sumber rujukan. Lalu yang keempat yaitu remix, yaitu memparafrase dari berbagai sumber kemudian dirangkai agar tampak mirip dengan aslinya. Lalu yang kelima recycle, yaitu mendaur ulang atau menduplikasi karya sebelumnya. Ini contohnya seperti saat kita sudah pernah mempunyai sebuah karya,
lalu karya itu dipakai lagi. Itu termasuk plagiarisme jenis recycle. Lalu yang keenam, hybrid, yaitu merangkai beberapa sumber rujukan dan mengambil beberapa kalimat dari sumber tersebut tanpa menyebut sumber. Lalu yang ketujuh, mashup, yaitu mengcopy dari berbagai sumber dan merangkainya. Lalu yang kedelapan, 404 error, yaitu plagiarisme yang tidak mencantumkan kutipan dan rujukan secara memadai atau bahkan salah. Jadi untuk 404 ini sangat fatal karena plagiarisme yang tidak mencantumkan sama sekali kutipan dan rujukan, bahkan bisa mengandung kesalahan. Lalu yang kesembilan yaitu agregator, yaitu mengutip dan merujuk berbagai referensi tetapi tidak mengandung originalitas. Lalu yang ke-10 yaitu retweet, yaitu sudah mengutip dengan benar tetapi masih mengandung banyak sekali kesamaan kata atau kalimat dan struktur atau sistematika artikel yang dirujuknya. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun tingkah laku, kami minta maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.